Inilah kisah tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah nabi yang diperintah Allah untuk mengajak masyarakat Ninawa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ninawa adalah suatu daerah Mosul, tepatnya di Irak, yang saat itu masyarakatnya masih menyembah berhala. Suatu hari, Nabi Yunus mendatangi masyarakat tersebut yang sedang menyembah berhala. Namun, kedatangan beliau ditolak mentah-mentah oleh mereka. Beliau pun dihina dan diolok-olok sehingga Nabi Yunus meninggalkan mereka dengan kondisi yang sangat marah. Setelah itu, Nabi Yunus diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabarkan kepada penduduknya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab kepada mereka. Saat meninggalkan daerah Ninawa, Nabi Yunus pergi dengan rasa kecewa dan marah. Beliau sudah tidak berharap lagi pada keimanan masyarakat Ninawa tersebut. Maka azab berupa suara gemuruh pun datang menghampiri masyarakat tersebut. Mereka sadar bahwa azab itu berasal dari Allah, sehingga mereka pun bertobat. Allah melihat betapa sungguh-sungguhnya tobat masyarakat tersebut. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut akan azab yang telah diturunkannya. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan azab yang pedih tersebut sebagaimana di dalam salah satu ayat yang terdapat di Quran surat Yunus. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kedua waktu yang tertentu. Quran surat Yunus ayat 98. Kemudian Nabi Yunus menjauhi daerah tersebut dan menaiki sebuah kapal. Kapal yang ditumpangi oleh beliau tersebut diguncang dahsyat oleh angin topan dan ombak yang sangat besar. Pada akhirnya diputuskan bersama-sama melalui undian 3 kali berturut-turut bahwa Nabi Yunus akan menjadi seorang yang akan dikorbankan untuk ditenggelamkan ke laut demi keselamatan penumpang yang lain. Setelah beliau tenggelam ke lautan yang dalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ikan paus dan memberikan ilham kepada ikan itu untuk menelan Nabi Yunus tanpa menghancurkan dan melukai sedikit pun tubuhnya. Ketika berada di perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus merasa sadar bahwa ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurang sabarnya beliau dalam menghadapi kaumnya. Dengan hal itu, beliau berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Para ulama masih memperdebatkan mengenai berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus tersebut. Menurut Qatadah, Nabi Yunus berada dalam waktu 3 hari. Sedangkan menurut Abu Ja'far Asy-Syadiq mengatakan 7 hari. Menurut pendapat lain yaitu Abu Malik, Nabi Yunus ada dalam ikan paus selama 40 hari. Dan pendapat yang terakhir yaitu Mujahid berkata dari Asy-Sya'bi, ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Doa Nabi Yunus dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau pun dimuntahkan dari dalam perut ikan paus tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran surat Asy-Syafa'at ayat 145 sampai 146. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Yunus untuk kembali mendatangi kaumnya itu. Hal tersebut untuk mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima semua tobat kaum Nabi Yunus tersebut.
Itulah akhir cerita dari kisah Nabi Yunus secara lengkap. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Karakteristik Muslim.